صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin washabihil muntajibin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang kami hormati, salah satu hal yang sangat penting dan urgen kita perhatikan bersama adalah kesucian jiwa ini. Islam memberikan perhatian lebih terhadap jiwa karena jiwa merupakan dimensi utama diri manusia. Ketika jiwa ini rusak, maka apapun yang kita miliki akan rusak. Ketika jiwa ini rusak, harta kita, kedudukan kita, tubuh yang kita miliki akan rusak pula. Tubuh yang seharusnya digunakan untuk sesuatu yang baik, ketika jiwa ini rusak, maka tubuh ini digunakan untuk berbuat zalim kepada orang lain. Harta yang kita kumpulkan, yang kita dapatkan, ketika jiwa ini rusak, maka harta ini digunakan di jalan yang tidak benar. Dan berbagai kenikmatan yang kita miliki, tatkala jiwa ini rusak, maka kenikmatan tersebut akan menjadi nikmah bagi kita. Kemudian faktor berikutnya yang menjadikan kita itu rusak secara maknawi adalah sifat berbangga diri yang berlebih-lebihan. Berbangga diri boleh, tapi kita harus ingat bahwa kita harus mengetahui bahwa apapun kenikmatan yang kita miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki kita menganggap diri kita itu berada di atas orang lain dan orang lain itu berada di bawah kita. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki dari kedudukan, dari ilmu, kita merasa bahwa apapun kesuksesan yang kita raih itu jerih payah kita tanpa kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya berbangga diri yang berlebih-lebihan. Dan ini merupakan satu sifat yang tercela. Satu sifat yang akan menjerumuskan manusia kepada lubang kesesatan. Kemudian yang keempat, salah satu faktor yang menjadikan jiwa ini rusak adalah kita bergaul dengan orang-orang yang jahil. Orang yang jahil adalah orang yang ia tidak mengetahui sesuatu yang maslahat baginya. Dia hanya hidup sesuai dengan apa yang ia sukai, tanpa ia memikirkan apakah itu maslahat atau tidak. Makanya Al-Imam Ali bin Abi Thalib menyinggung tentang perkara ini dengan mengatakan man sahiba jahilan naqsa min aqlih. Orang yang berteman dengan orang yang jahil, maka akalnya akan berkurang. Orang jahil itu adalah orang yang ia tidak memikirkan tentang apa yang ia lakukan. Ketika ia berbuat sesuatu, ia tidak memikir apakah sesuatu ini bermanfaat baginya atau tidak. Dan berteman dengan orang jahil itu biasanya kita akan sakit hati. Kenapa? Karena orang jahil itu ia tidak bisa mengontrol perkataannya. Ketika ia marah, maka ia dengan mudah akan mengeluarkan kata-kata yang buruk kepada kita. Tapi kalau seandainya orang yang hakim, orang yang bijak, orang yang berakal,
maka apapun perkataan, apapun perbuatan yang keluar dari dirinya itu terkontrol dengan rapi. Makanya Islam mengajarkan kepada kita supaya bergaul dengan orang-orang seperti ini, orang-orang yang berakal, orang-orang yang alim, orang-orang yang mengetahui tentang kehidupan yang benar bagaimana. Jadi faktor yang keempat menurut Islam yang akan menjadikan jiwa ini itu kotor adalah dengan kita bergaul dengan orang yang tidak baik, bergaul dengan orang yang jahil, orang yang tidak mengetahui tentang maslahat dan madarat atas apa yang ia lakukan. Kemudian faktor yang kelima adalah kita tidak mau mendengarkan nasihat orang lain. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Man tarakal istima' min dhabil uqul mata aqluh." Orang yang tidak mau mendengarkan nasihat dari orang-orang yang berakal, orang-orang yang baik, maka akalnya akan mati. Yang namanya manusia itu adalah makhluk yang memiliki dimensi sosial. Makhluk yang terkadang lupa, terkadang lalai. Orang yang lalai itu dia tidak sadar tentang kesalahannya. Orang seperti ini butuh nasihat. Orang seperti ini butuh peringatan. Peringatan yang sampai kepadanya, peringatan tersebut akan membangkitkan kesadarannya sehingga ia bisa kembali kepada jalan yang benar. Banyak kalau kita melihat kepada sejarah Nabi, Rasulullah SAW seringkali mengingatkan sahabat-sahabatnya tentang dunia, tentang arti kehidupan, tentang bahayanya cinta kepada dunia, tentang urgensitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diperuntukkan supaya para sahabatnya, para umatnya sadar bahwa kehidupan yang hakiki itu adalah kehidupan yang berlandaskan dengan ajaran Allah, yang berlandaskan dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali kepada perkataan indah dari Imam Ali bin Abi Thalib, "Man tarakal istima'a min dhabil uqul mata aqluh." Barang siapa yang ia enggan untuk mendengarkan nasihat dari orang yang berakal, maka keakalnya kan mati. Akal itu adalah satu kekuatan berpikir kita, kekuatan yang akan menyaring kebenaran, kebatilan, yang bisa menentukan baik dan buruk. Kalau seandainya akal ini dikuasai oleh syahwat kita, maka apapun yang kita lakukan sesuai dengan syahwat kita. Akal yang tadinya dijadikan sebagai pelita hidayah di dalam diri manusia, pelita ini tidak berfungsi. Nah, ketika seseorang itu sudah masuk ke dalam seratan syahwat, maka perlulah ada peringatan dan nasihat. Supaya apa? Supaya fungsi akal ini kembali. Supaya orang tersebut sadar bahwa yang menjadi pemimpin dalam dirinya adalah akal, bukan syahwat. Akal lah yang akan menentukan ini maslahat dan ini madarat. Dan hal ini membutuhkan kepada peringatan. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa orang yang enggan untuk mendengarkan nasihat orang lain, maka akalnya itu mati. Ini adalah faktor kelima yang akan menjadikan jiwa kita rusak. Baiklah, pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan bahasan kita tentang apa saja yang menjadikan jiwa ini itu kotor, yang menjadikan jiwa ini rusak. Kita akhiri
pembahasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.